دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى عته لكل هول من المقتهم. وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم. أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى عته لكل هول من المقتهم. محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدم. محمد باسط المعروف جامعه. محمد صاحب الإحسان والكرم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته أول من الأهوال مقتحم. محمد تاج رسل الله قاطبة. محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ثابت الميثاق حافظه. محمد طيب الأخلاق والشيم. مولاي صل من أبدا على حبيبك خير الخلق كل. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من المقتهم. محمد رويت بالنور طينته. محمد لم يزل نورا من القدم. محمد حاكم بالعدل ذو شرف. محمد مجن الإنعام والحكم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
تهامي محمد خير خلق الله من مضار محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق دين به محمد مجملا حقا على عالم مولاي صل لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لهول من الأهوال مقتهمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين جميع الأولياء الصالحين والمعلفين أن الله يرحمنا برحمة واسعة رحمة القلوب والجلوب بجاه حبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين فقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين المخلصين بسير المرسلين صلى الله عليه وسلم وأن الله يحببنا قربنا إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا باطنا آمين 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 يا الله. وعلى من وحبنا زين وعلى من سيد الوالد أحمد بن حسن فدق وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. Halaman 165. Asyukru. Haqiqatu syukri sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu bihi alaihi fima khuliqa li ajlih wa huwa qaidun ni'mati wa sababul mazid. Qala Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif متع الله بطول حياته آمين بالصحة والعافية تامة وينفعنا بركاته وأسراره إلى أن قال حقيقة الشكر hakikat daripada syukur sarful abdi jami'a man amallah bihi alaihi fima khuliqa li ajlih. Seorang hamba yang mengarahkan atau melakukan apapun yang Allah berikan kepadanya dari segala kenikmatan, kemudian diberikan kepada siapa atau dilakukan apa dengan kenikmatan tadi yang Allah ciptakan karenanya. Jadi manusia diciptakan untuk apa? Ibadah. Untuk ibadah. Nah, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita peruntukkan, gitu ya. Kita peruntukkan untuk apa? Ibadah. Untuk tadi ibadah. Semua rezeki ya kita pakai untuk ibadah. Dan ibadah ini bukan berarti hanya memberikan kepada fuqara, masakin, ya belanja kepada istri, anak, ya. Itu semua masuk dalam ibadah yang dianjurkan. Bahkan ada yang diwajibkan bahkan ya. Itu arti daripada syukur. Syukur itu sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi, ya, memperuntukkan semua yang Allah berikan dari segala kenikmatan untuk yang karena apa kita diciptakan, artinya untuk ibadah.
Wahwa, dan sifat syukur itu ya, qaidun ni'am, qaidun ni'mah wa sababul mazid. Itu qaidun ni'mah, pengikat kenikmatan dan penyebab tambahnya kenikmatan itu. Jadi orang kalau bersyukur nikmatnya tidak hilang, bahkan ditambah lagi nanti kenikmatan jika kita bersyukur. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, lain syakartum la azidannakum. Ya, kalau kalian pandai bersyukur kepadaku, ya, la azidannakum, pasti aku akan menambahkan kenikmatan tadi. Wa lain kafartum, ya kalian kufur itu mengingkari kenikmatan, inna azabi la syadid. Ya, adabku itu keras, besar, sakit, menyakitkan. Itu adabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak bersyukur ya dia kufur. Itu pilihannya. Jadi pilihannya adalah kalau tidak syukur, kufur. Enggak ada pilihan lain. Syukur itu apa? Ya Allah berikan kita untuk misi kita dalam kehidupan ini menurut yang dikehendaki Allah untuk apa? Untuk ibadah. Berarti kalau kita mendapatkan rezeki, pakailah untuk ibadah. Itu berarti mensyukuri nikmat. Ya. Kemudian nanti dijelaskan di sini berikutnya. Wa yakunu syukru bil qalbi wal lisani wal arkan. Bersyukur itu bisa dengan hati, juga syukur juga dengan lisan, dengan arkan, dengan anggota tubuh kita ini juga bisa dipakai untuk bersyukur. Dan itu beda-beda semua definisinya. Wa syukrul qalbi huwa al-ilmu wal-i'tirafu anna jami'an ni'am min fadlillah ta'ala. Qala Allah ta'ala wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Wa qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Fasyukrul qalbi, bagaimana cara mensyukuri hati itu, caranya bagaimana jika dia ingin bersyukur. Al-ilmu, mengetahui ilm, wal-i'tiraf, pengakuan, anna jami'an ni'am, bahwa seluruh kenikmatan min fadlillah ta'ala, itu dari keutamaan, dari anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang bilang saya pintar kerja, enggak. Ya, saya pintar mencari duit, enggak ada. Enggak ada orang pintar-pintaran cari duit, ya. Orang ini hebat pintar cari duit. Begitu. Enggak juga, ya. Ada orang belajar ekonomi, kuliahnya sampai profesor, buka warung enggak laku-laku, ya. Jadi nggak ada orang pintar itu, memang Allah berikan. Ada orang nggak belajar, nggak ada apa-apa pintar, ya dikasih oleh Allah rezeki yang banyak. Jadi sama sekali itu fadl dari Allah aja. Ya, harta yang Allah berikan itu fadl, cobaan, keutamaan. Kalau kita bersyukur, yaitu juga sebagai perantara untuk masuk surga. Kalau tidak disyukuri, itu akan menjerat kita ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi syukuri aja apa adanya begitu ya. Dikasih ya alhamdulillah. Kalaupun tidak dikasih atau diberi banyak, ya bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi rezeki itu murni benar-benar pemberian Allah. Ya. Wah, ini orang luar biasa giat cari pintar, cari kerja. Enggak juga. Nanti udah dikumpulin bangkrut juga. Ada juga kan begitu. Dia kumpul banyak duitnya, Masya Allah. Waktu kaya dia tidak pernah sama sekali serupiah pun untuk a'malul khair, masjid, pesantren, pengajian, enggak. Menimbun barang-barang mewah saja begitu. Tahu-tahu itu Allah tentukan, ternyata tidak lama. Ya, tidak lama kenikmatan itu habis. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Wa ma bikum, tidaklah apapun kenikmatan yang dari Allah Subhanahu wa taala itu sumbernya dari Allah. Segala kenikmatan yang kita dapati sumbernya dari Allah. Jadi intinya Allah. Sekali lagi,
orang tidak bisa bekerja atau orang yang tidak berpendidikan tapi diberi kaya oleh Allah. Kan itu banyak sekali, ya. Kebetulan kita sering berhubungan dengan orang-orang seperti itu, ya. Jadi orang tidak bisa baca bahkan. Nah, itu pegawainya sarjana. Dia nggak bisa baca. Ya. Nah, dulu kita kenal beberapa orang begitu, ya. Subhanallah. Lau kanatil arzaku tajri 'alal hija halakna idzan min jahlihinna al-bahaimu. Ya. Kalau rezeki itu Allah berikan tergantung akalnya, tergantung akal kita. Kalau kita pintar kita dapat rezeki, ya. Kalau yang agak-agak pintar rezekinya kurang dikit, gitu. Kalau yang bodoh nggak punya rezeki, bisa gitu, atau diberi sedikit, niscaya yang paling layak untuk mati pertama bahaim. Apa bahaim? Binatang. Binatang itu mati duluan. Ternyata enggak, ya. Enggak ada yang stres binatang, ya. Dia stres kalau naik truk saja perjalanan jauh, ya. Binatang itu enggak ada yang stres, dia senang, ya. Aman-aman aja. Tanpa peraturan hidupnya. Jadi kalau rezeki itu tergantung dari akal, gitu maksudnya. Kalau rezeki itu tergantung dari akal, niscaya yang paling mati duluan, yang paling enggak layak gemuk lah begitu, ya. Yang paling terlantar itu binatang. Ternyata binatang itu tidak punya titel, binatang itu tidak sekolah, tapi dia sehat-sehat aja. Berarti apa artinya? Rezeki itu bukan simbol dari anugerah Allah kepada seseorang, bukan. Rezeki cobaan dari Allah. Ada orang yang mengatakan, tulis di rumahnya kalau rumah baru atau mobil baru atau apa, hada min fadli rabbi. Wah, gitu. Ya, di mana-mana itu tulisnya kan begitu. Padahal itu sampai sini stop. Hada min fadli rabbi lian ashkuram akfur. Itu yang enggak diterusin. Hada min benar itu. Hada min fadli rabbi. Ini keutamaan dari Allah. Tapi terusannya apa? Lian ashkur. Kita bisa bersyukur atau kufur. Begitu, ya. Walaupun hasil uang dari korupsi itu ditulis di rumahnya hada min fadli rabbi, gitu, ya. Ya. Makanya setan katanya pernah tersinggung, ya. Setan itu tersinggung orang mencuri dari hasil korupsi, bansos dan lain-lain, ya, begitu, ya. Setelah dia kumpulkan uang, dia bangun rumah, ditulis di rumahnya hada min fadli rabbi. Setan tersinggung, kata setan, yang ngajarin kamu nyolong kan saya, gitu, ya. Kenapa dibilang hada min fadli rabbi ini? Ya. Jadi jangan sembarangan itu. Jadi setan bisa tersinggung, hati-hati. Harus kita ingat juga jasanya, gitu. Bagaimana cara mencuri yang bagus diajarkan oleh setan supaya tidak tahu, ya. Dan bagaimana supaya kalau ketahuan tetap tidak malu, tetap bisa begini. Sudah nyolong masih gini juga, gitu, ya. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alafiyah, ya. Jadi semua kenikmatan dari Allah. Sekali lagi, enggak ada sama sekali kenikmatan atau harta yang kita kumpulkan itu murni dari itu buat orang yang non muslim atau orang yang tidak punya Tuhan, ya. Tapi kalau kita percaya, kita ini semua Allah yang berikan. Allah yang berikan kenikmatan. Dari sini tertutup pekerjaan, Allah berikan lagi dari sebelah sana. Begitu terus diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada diceritakan dua orang suami istri di Mekah kejadiannya. Kemudian dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak punya uang. Kemudian istrinya bilang, kamu ikhtiar keluar sana, ya, berdoa kayak apa, ya, ikhtiar. Tapi istrinya solehah ini, ya, bagus, ya, bukan bilang pakai nyangkut jemuran orang, enggak bilang gitu, ya. Ikhtiar, ya, enggak. Kamu datang ke situ menangislah, minta diharam, itu ikhtiar juga, ya, ikhtiar.
Seperti orang berobat ikhtiar kan, ikhtiar kita juga pakai doa, sama. Minta rezeki juga pakai doa. Kata istrinya, kamu masuk sana ke haram atau kemana, doa depan Ka'bah, minta begitu. Ya, akhirnya benar. Dia setelah masuk di haram, dia keluar di sahah, di halaman Masjidil Haram, ada tas, begitu, bungkusan, ya bukan kayak milik orang, tas-tas plastik biasa begitu. Kemudian didapati ada 1.000 dinar. Oh, ada 1.000 dinar, diambillah oleh orang tadi. Kemudian dia pulang sama istri, alhamdulillah ikhtiar kita sudah berhasil hari ini. Begitu ya, alhamdulillah. Istri bilang, dari mana kamu dapat? Ya ikhtiar kita, saya masuk ke haram, saya berdoa di Masjidil Haram, keluar dapat ini punya orang. Ya, istrinya bagus, masya Allah, ini milik orang, jangan sembarangan. Kata luqotoh di haram itu kan nggak boleh katanya. Luqotoh itu boleh di luar haram, tapi kalau di haram nggak. Ada yang mengatakan begitu. Ya, kalau nggak bisa, kamu harus cari lagi. Dan sekarang ini kalau luqotoh, hukumnya luqotoh gimana kalau dipegang? Itu jadi tanggung jawab kita. Jadi kalau kita dapat nih di jalan, ada barang temuan, luqotoh namanya. Ya, ada barang temuan, itu begitu diambil kita yang tanggung jawab. Makanya sebelum diambil pikir dulu. Ya, lihat dulu. Ya, ini kalau saya ambil ada kewajiban untuk apa? Iklan, harus diumumin ke masjid. Siapa yang kehilangan uang, begitu, atau kehilangan barang. Tapi kita diajari juga dalam ilmu fikih itu, nggak boleh bilang siapa yang kehilangan uang 100.000, ya 100.000, warnanya merah, begitu uangnya. Orang semua ngaku uang saya hilang. Takut kan ada orang-orang yang tidak amanat juga, tapi kita diam. Kalau nemu dompetnya diam, dibiarkan dulu, kalau ada orang datang baru. Siapa yang kehilangan barang, oh dompet, warnanya apa? Dia bilang itu kuning, oh salah, pulang sana. Gitu. Jadi nggak sampai tertipu gitu ya. Oh dompet warna hitam, oh iya benar. Besarnya berapa? Dompet saku atau dompet perempuan atau apa? Kalau nggak sesuai sama. Karena nanti kita tanggung jawab. Itu dalam fikih begitu ya. Luqotoh harus diiklankan, harus diumumkan di masjid. Kalau barangnya berharga 5 waktu, kemudian dan seterusnya. Alhasil orang tadi katakan ini harus diberikan, diumumin dulu. Kamu nggak, apalagi ini di haram, nggak boleh. Dia kembali lagi. Ya, istrinya solehah, masya Allah. Ada waroknya. Ya, kalau nggak warok, alhamdulillah, cepat sekali kerjaan gini ya. Masuk ke haram sebentar, doa di masjid langsung dapat 1.000 dinar. Besok lagi. Begitu. Enggak, tapi ini masya Allah. Kembaliin. Kata suaminya, kita ini lapar, kita ambil sebagiannya, enggak boleh, kembalikan. Ya udah, dia balik situ. Kemudian ada tugas dia, lapar, enggak dapat duit, punya tugas lagi, mengembalikan uang ini ke pemiliknya. Dia teriak-teriak di haram, siapa yang kehilangan uang, siapa? Dia teriak-teriak di situ sampai ada orang yang lihat. Kemudian siapa yang punya kis itu ya, siapa yang punya plastik ini atau kantong ini tadi, siapa, milik siapa, diumumkan. Kemudian datang orang, oh iya benar, itu punya saya. Ya, kemudian udah nggak apa-apa, itu ambil buat kamu. Ya, kemudian ini ada sisanya. Tadi ada 1.000. Ya, kemudian ada sisanya lagi 9.000. Ya, tadi 1.000, ini 9.000. Ini buat kamu. Ajib, kata dia. Subhanallah, buat saya. Iya, ini ada amanat tadi, ada rombongan dari Syam, gitu. Ada rombongan dari Syam titip, tolong ini uang 10.000, kasih orang semuanya. Tapi caranya taruh dulu 1.000, kalau dia kembali kasih sisanya. Gitu. Jadi uang 10.000 dipancing dulu, gitu ya. Kalau bablas jangan dikasih. Subhanallah, Allah yang menggerakkan kan, ketemu sama orang yang baik juga, begitu. Dipilihkan orang yang baik, ambil dari barang tadi 1.000, dia pulang. Allah menentukan dia harus dapat berapa?
10.000. 10.000. Istrinya digerakkan juga hatinya, ya, untuk kan nggak mau kembali begitu. Jadi kita nanti kalau ketemu dapat uang, kembali dulu, ya. Gitu. Iya. Nah, ya kalau kita ada barang kita hilang, ya pakai dzauq saja, itu dzauq, cita rasa, ya, pakai cita rasa. Orang sudah menemukan barang kita yang berharga, kasih duit, kasih hadiah, begitu. Ya, jangan, ya makasih ya, gitu aja, makasih, makasih, usahakan. Nggak mau juga ambil sebagian masukin ke masjid, begitu. Ya. Jadi orang itu nanti senang, oh ternyata orang Islam itu bagus, ya. Saya mau dikasih duit bahkan, ya. Begitu, caranya begitu, mensyukuri nikmat. Ya. Jadi ditambah oleh Allah, yang semestinya dapat 1.000 diberikan 10.000. Ya. Habib, kalau barang temuannya itu nasi bungkus, ya. Gimana kalau barang temuannya nasi bungkus? Ya. Dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Jika barang temuannya nasi bungkus, misal sesuatu yang rusak, begitu. Ini barang kalau dibiarin rusak, ya, bukan seperti kerupuk atau apa, kan bisa disimpan ini. Itu boleh dimakan, boleh dimakan. Tapi dengan syarat semua barang yang ingin kita miliki ada kewajiban untuk diumumkan, gitu. Ada kewajiban untuk diumumkan. Kalau sudah diumumkan, tidak ketemu juga atau tidak ada orang yang datang bahwa mengakui itu barang miliknya, gitu ya. Kalau barang itu miliknya, berarti bagaimana? Kalau tidak ditemukan, ya udah dia bisa memilikinya. Tapi nanti ada orang setelah diumumkan beberapa kali di masjid 5 waktu, siapa yang menemukan barang ini, misalnya begitu ya. Siapa yang kehilangan barang sehari, kemudian hari Jumat, kemudian setiap akhir bulan diumumkan, misi nggak ada juga, setahun nggak datang pemiliknya, maka boleh kita miliki. Setelah kita miliki, gitu ya, baru 2 hari pemiliknya datang, kita beri kepada dia, begitu kan? Kewajiban begitu. Nah, kalau tadi pertanyaan bagaimana dengan nasi, kita malam-malam, gitu ya, kita malam. Ini biasa kalau di pesantren mungkin begitu ya. Dia mau ke kamar mandi, lihat ada nasi bungkus. Oh, begitu. Wah ini bagus buat sahur. Ya. Dia nggak lihat kanan kiri lagi. Ini punya orang, daripada rusak makan aja dulu. Ya. Padahal yang punya lagi bikin kopi. Itu nasi bungkus dimakan dulu. Dia bangun tidur, Masya Allah, Allah permudah saya untuk sahur, makan gitu ya. Orangnya datang, begitu. Loh, hilang. Oh, ada jin di sini ya. Pondok ini angker ini. Ya, sudah dimakan duluan. Boleh, boleh. Tapi semestinya tidak seperti itu. Dia lihat, misalnya kita menemukan di sini atau di pos ronda atau di mana. Kita lihat kanan kiri dulu. Siapa ini? Nanti kalaupun kita makan, karena kalau nggak dimakan rusak, nggak ada pemiliknya. Besok kita cari siapa yang kehilangan. Nah, baru sebentar udah hilang. Ya udah, berapa itu harganya? 15.000, kasih 15.000. Nah, begitu, kewajibannya begitu. Untuk menjaga supaya tidak rusak. Luqatah, hukumnya luqatah dalam kitab-kitab fikih banyak sekali ya tentang itu. Kalau anak kecil, gimana yang ditemukannya? Kalau binatang yang tidak bisa menjaga dirinya dari serangan binatang buas yang lain, ada caranya. Ya, misalnya ada binatang nggak bisa kita jaga dan kita kerepotan, boleh disembelih dimakan juga. Misalnya kambing atau apa, disembelih dulu. Kalau kita biarin dia kehausan atau dia nggak ada yang ngurus, ya, dan kambing mati, ya kita makan dulu. Tapi nanti wajib ditanya lagi siapa pemilik daripada kambing itu, gitu ya. Kan kambing orang dipanggil-panggil sini ya. Dirayu-rayu, gitu ya. Nggak bisa itu ya.
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi La la tuhsuha. tuhsuha. Ya, jika kau menghitung nikmatnya Allah, tidak akan bisa. Dari banyaknya yang Allah berikan. Ya, makanya dalam hati itu ya, bersyukur alhamdulillah. Jadi orang Islam, alhamdulillah. Ya, diberi kenikmatan untuk mencari ilmu, alhamdulillah. Diberi oleh Allah rasa sayang kepada umat Islam, alhamdulillah. Ya, itu enggak setiap orang bisa. Ya. Ada orang Islam ketemu orang Islam curiga, sama-sama Islam, ya itu pecinya kok beda, gitu ya. Oh ini seragamnya kok beda, enggak boleh. Itu kenikmatan dari Allah. Kalau kita bisa mencintai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu nikmat yang wajib kita syukuri. Dalam hati itu alhamdulillah diberi kemudahan, bisa duduk di pengajian, bisa mengaji, bisa mengkaji, bisa mengajarkan orang. Alhasil itu banyak kenikmatan yang wajib kita syukuri dengan hati itu tadi ya. Kemudian wa syukrul lisani huwa al-iktharu min ath-thana'i 'ala Allah jalla wa 'ala wa tahaddathu bi ni'amihi wa fil hadithi ma an'ama Allah 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa wa qad adda syukraha wa fihi afdalud du'a alhamdulillah. Wa syukrul lisan. Kemudian yang kedua mensyukuri dengan lisan. Apa caranya? Al-iktsaru minas sana. Banyak menyebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Setiap dapat apa-apa alhamdulillah. Ya, dapat kenikmatan alhamdulillah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, ya, beliau kalau selesai mengaji, memahami satu ilmu seperti kita ini, mesti dapat, oh ada ilmu yang baru kita dapat, oh begitu, mensyukurinya, cobakan alhamdulillah. Ya, seperti itu banyak orang terlupakan, alhamdulillah. Alladzi at'amana wa saqana. Makan itu makan ruh, ya, ruh kita lagi, bukan cuma makan jasad, ya, yang jasmani saja, tapi rohaninya juga. Al-iktsar minas sana 'ala Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Bahkan para ulama mengatakan seandainya begini. Seandainya seseorang hanya bisa mengucapkan alhamdulillah setiap kali dia diberi nikmat, niscaya dia akan lebih mensyukuri lagi dari segala kenikmatan yang telah dia bisa dapatkan. Misalnya orang dapat kenikmatan harta, dapat kenikmatan apapun, ya, dengan ucapan dia alhamdulillah, itu nanti pasti di alam berikutnya dia akan mensyukurinya lebih dari sekadar materi yang dia dapatkan ketika dia bisa mengucapkan alhamdulillah. Ya, jadi kita biasa alhamdulillah. Orang mendapatkan apa-apa alhamdulillah. Bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah. Ya, bagaimana, ya, ekonomi sekarang? Alhamdulillah. Bagaimana pekerjaan? Alhamdulillah. Syukur. Yaitu dari sekian banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama masuk surga siapa? Alhammadun. Alladzina yahmaduna Allah fis sarra'i wad dharra. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, masuk surga itu pertama. Falyaqum alhammadun. Bangun. Siapa mana alhammadun? Ya, dia masuk surga pertama dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah ada orang yang pertama, tapi dikatakan dari sekian banyak adalah alhammadun, orang yang banyak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Paham enggak tadi ngaji? Alhamdulillah. Enggak paham. Ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, masya Allah. Wa fil hadis ma'an amallahu al abdi ni'matan faqala alhamdulillah illa waqad adda syukraha. Tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah illa waqad adda syukraha, kecuali dia telah, ya, menunaikan kewajiban untuk mensyukurinya. Sudah dengan mengucapkan alhamdulillah, dia berarti sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi, dalam hadis juga disebutkan afdalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa alhamdulillah. Ya, makan alhamdulillah.
ya, alladzi at'amana wa saqana. Ya. Keluar dari kamar mandi, alhamdulillah, alladzi azhaba 'anni al-adza wa 'afani. Ya. Bangun tidur, alhamdulillah. Masya Allah. Semua alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu ya hamba yang disukai Allah. Banyak alhamdulillah. Tidak boleh banyak mengeluh. Ya, mengeluh, hidupnya hanya mengeluh. Kaya raya tapi mengeluh. Tiap ada proposal mengeluh duluan. Ada orang datang mau alhamdulillah, enggak, alhamdulillah diberi kenikmatan, alhamdulillah. Ya, ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa syukrul arkan ay al jawarih huwa sarfuha fil amal bi ta'atillah wal isti'anatu biha ala maradhi. Qala Allah Ta'ala i'malu ala Dawud syukra. wa syukrul arkan ay al-jawarih, bagaimana mensyukuri badan ini tadi? Huwa sarfuha fil amal bi ta'atillah. Ya. Mengerjakan gitu ya, melakukan, memperuntukkan segala kenikmatan, segala anggota tubuh kita dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal isti'anah ala maradhihi, kemudian meminta bantuan dengan kenikmatan-kenikmatan tadi untuk mencapai, dengan badan ini tadi untuk mencapai sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kenikmatan, ya, salat, sujud, zikir, itu semua, ya, membantu orang, tidak menganggur, artinya tidak boleh orang itu pasif, ya, itu pekerjaan yang paling tidak disukai oleh para ulama. Menganggur, kosong, wajib. Ini enggak ada pekerjaan, banyak pekerjaan kalau mau, ya. Ada gajinya, ada, tapi tidak materi. Kadang-kadang hanya pahala. Kerjakan itu, kan itu. Oh, kalau saya kerja ini harus dapat uang sekian. Kalau bekerja begini harus segini. Itu nggak ada khidmahnya nanti. Yang ada di otak ini cuma upah aja. Ya. Tapi kita khidmah ini, pikirkan apa yang kita lakukan ini semua insya Allah ada pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pahalanya bahkan bukan hanya untuk kita, untuk anak turunan kita nanti jadi baik semua gara-gara itu. Kita khidmah. Ya, makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang artinya aku paling tidak suka melihat orang yang tidak ada pekerjaan, baik itu pekerjaan dunia atau akhirat. Jadi kalau kita dunia enggak ada pekerjaan, akhirat masih banyak menunggu kita. Ambil tasbih, baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, subhanallah, astagfirullah. Banyak pekerjaan, masuk ke masjid, masjid kotor bisa dibersihin. Itu kan pekerjaan dapat pahala semua. Lebih dari sekedar materi, ya, lebih dari sekedar materi itu. Banyak yang bisa kita kerjakan sebetulnya kalau kita mau. Dan biasakan hal-hal seperti itu, kita tanamkan ketulusan, tulus, ya. Nanti Allah berikan. Jangan karena begini, kadang-kadang ada pekerjaan gambarannya itu kerjaan akhirat, tapi dia agama, tapi tujuannya dunia. Ya, orientasinya ada dunia. Jangan. Tapi juga ada pekerjaan dia dunia, tapi dia niatnya untuk akhirat. Akhirat bisa aja. Saya mau bekerja, saya jadi orang kaya. Kalau saya kaya, saya akan bantu orang Islam, saya akan bantu, ya, majelis-majelis, saya akan bantu masjid, pesantren dan sebagainya, bisa. Ya, tapi ada orang berkecimpung di akhirat tapi tujuannya dunia. Bisa juga, ya. Seperti orang mau ceramah, nanti kalau terkenal begitu ya, ongkosnya mahal. Misalnya naudzubillah min dzalik. Jangan, harus buang atau cari popularitas, ya, dan sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin, ya. Amin ya Allah. Jadi dari arkan al-jawarih ini kita peruntukkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridhonya. Qala Allah taala, i'malu ala Dawud syukra. Ya. I'malu ala Dawud syukra. Berbuatlah pada al Dawud, ya, sebagai rasa syukur. Ya. Tim? Wa'lam anna man tawassala bi syai'in min ni'amillahi ila syai'in min ma'asihi faqad kafara an-ni'mata wastawjaba as-salba illam yubadi ila at-taubah. Qala ba'dul hukama
من شكر النعمة فقد قيدها بقيلها ومن كفرها فقد عرضها لزوالها وقال القائل إن كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. Wa'lam, ketahuilah, anna man tawassala bi syai'in min ni'amillah, barang siapa yang menjadikan kenikmatan-kenikmatan itu, ya, tawassal, barang siapa yang menjadikan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya ila syai'in min ma'asihi, untuk bermaksiat, jadi dapat nikmat bermaksiat, naudzubillah min dzalik. Mintanya kepada Allah, minta anugerah, minta rezeki, minta yang banyak. Begitu dapat dipakai untuk maksiat. Naudzubillah min dzalik. Ya. Mintanya kepada Allah, ya, datang ke tempat orang-orang soleh supaya pekerjaannya sukses. Begitu dapat dipakai untuk maksiat. Naudzubillah. Nasallallahu alafiyah. Orang yang seperti ini faqad kafaron ni'mata. Dia telah mengkufuri nikmat, wastaujaba salba, dan mengharuskan dia untuk dicabut, baik itu rezekinya atau keberkahan daripada rezeki yang dia dapat. Enggak bisa lagi dipakai untuk, karena al-ma'siyah ba'dal, yani al-ma'siyah ba'dal ma'siyah uqubatul ma'siyah. Ya. Jadi maksiat, melakukan maksiat setelah kemaksiatan adalah sanksi daripada maksiat itu sendiri. Orang diberikan, akhirnya dia enggak bisa keluar dari maksiat. Maksiat lagi terus. Naudzubillahi min dzalik. Ya, fastaujawa salba illam yubadir ila taubah, jika dia tidak segera taubat. Gitu. Jika dia tidak segera taubat. Jadi bagaimana orang mendapatkan disebutkan oleh para ulama, ya, uang itu, harta itu 4, begitu kan? 1 yang di surga. Cuma 1 yang jalurnya ke surga itu, iktasaba min halal wa anfaqa fil halal. Dah itu aja. Diambil dari yang halal, kemudian diberikan ke tempat yang halal. Itu yang di surga. 3 lainnya di neraka semua. Diambil dari yang halal, dibuang di tempat yang haram, seperti tadi ini. Dia bekerja, dia dapat waris dari orang tuanya, ya, tapi orang tuanya lupa memberikan ilmu tentang halal dan haram. Dia dapatkan uang, tapi begitu dapat duit dia buang ke tempat yang haram. Naudzubillah min dzalik. Atau diambil dari yang haram, ya, iktasaba min haram wa anfaqa fil halal. Dapat dari yang haram, dari mencuri, dari riswah, dari suap, ya, dari korupsi, dari itu tempat-tempat nakal, nyuri timbangan dan sebagainya, dia ambil dari seperti itu, kemudian dia belanjakan di tempat yang halal. Kumpulkan uang dari yang haram, dari korupsi, berangkat umroh, berangkat haji, ya, labbaik Allahumma labbaik, begitu ya, dari uang yang haram. Malaikat mengatakan la labbaik, enggak ada labbaik, enggak labbaik, duit haram, labbaik. Wala sa'daik, enggak ada keberuntungan bagimu, tidak ada kebahagiaan bagimu. Hajjuka mardudun alaik, hajimu tertolak kembali kepadamu, hatta tarudda ma baina yadaik, sampai kau kembalikan kepada apa uang-uang yang telah kau ambil tadi. Jadi enggak bisa, enggak ada cara lain. Tobatnya orang mencuri itu mengembalikan uangnya, ya, bukan nangis bawa tasbih 2, ya, pakai rida, surban 2 kanan kiri, begitu. Kemudian bawa tasbih juga, astagfirullah. Tapi duit orang diambil, nggak bisa. Ya, uang orang harus dikembalikan. Jadi tobatnya orang yang mengambil hak orang itu. Ya, kalau sedikit 1 orang, bagaimana kalau uang rakyat? Bagaimana itu cara meminta maafnya? Begitu. Uang orang se-Indonesia misalnya begitu. 200 juta uang rakyat, atau taruh yang miskin, ya. 50 juta, 100 juta orang miskin yang diambil haknya. Bagaimana dia akan meminta maaf, ya? Repot, ya. Kemudian yang keempat, ambil dari yang haram, dibuang ke tempat yang haram, pas, cocok.
Ya, dia cocok. Dari yang haram dibuang ke tempat yang haram, cocok. Ya, memang pintunya begitu. Abal malu an yakhruj illa min haitsu dakhal. Ya, harta itu tidak akan mau keluar kecuali dari pintu mana dia masuk. Kalau pintunya baik-baik, pintu yang halal, dia akan keluarkan tempat yang halal. Begitu. Kalau pintunya yang haram, dia akan condong kepada yang haram saja. Begitu. Jadi kenikmatan itu jangan diartikan cuma materi ya. Banyak kenikmatan yang lain. Ya, tumakninah, aman, diberi kesehatan. Ya Allah, ini kenikmatan semua. Ya. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup tenang, anak salat, itu nikmat. Ya. Anak perempuan menutup aurat, ya Allah, alhamdulillah. Ya, itu kita syukuri, ya. Semua itu kenikmatan. Perempuan pakai hijab semua, ya Allah, alhamdulillah. Itu kenikmatan-kenikmatan yang wajib kita syukuri semua, ya. Qala ba'dul hukama, para ahli hikmah mengatakan, man syakara ni'mata faqad qayyadaha biiqaliha. Barang siapa mensyukuri nikmat, maka dia telah mengikat kenikmatan tadi dengan ikatnya. Dia enggak akan lepas, ya. Wa man kafaraha, barang siapa mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, faqad arradaha li zawaliha. Barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menjadikan, ya, atau dia telah menyia-nyiakan, atau dia telah membiarkan, ya, untuk hilang kenikmatan tadi itu. Hilang, ya. Dia melakukan nikmat, diberikan kenikmatan oleh Allah, kemudian dia tidak mensyukuri, ya berarti dia siap-siap untuk kehilangan nikmat yang sudah Allah berikan itu tadi, ya. Qala al-qail, kita sebutkan ini oleh seorang penyair, para ulama pastinya, mengatakan idza kunta fi ni'matin far'aha. Jika kamu mendapatkan kenikmatan, far'aha, jagalah. Ya, far'aha ini jagalah. Jika kamu mendapatkan kenikmatan atau jika kamu dalam kenikmatan, maka jagalah. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena kemaksiatan itu menghilangkan, ya, kenikmatan. Kemaksiatan menghilangkan kenikmatan. Wadawim 'alaiha bisyukril ilahi. Dan terus meneruslah kalian mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur nikmat itu enggak cuma sekali, terus berkali-kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya, diulang lagi. Makanya perlu kita duduk di majelis dan tempat-tempat baik. Supaya apa? Kita diingatkan bahwa kita ada kewajiban untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dawim 'alaiha bisyukril ilahi fa innal ilaha sari'un niqam. Karena Allah itu cepat, ya, balasannya. Kalau Allah mau membalas orang mudah, ya. Allah membalas kejahatan orang yang macam-macam ini sekarang, saat ini mudah buat Allah, sebentar begitu, ya. Jadi orang Islam enggak boleh merasa kecil, enggak boleh merasakan putus asa. Ini sudah begini, saya sudah berdoa, belum ada jawaban. Enggak, buat Allah sebentar. Yang penting kita di posisi yang baik, di posisi tetap kita harus pro kepada orang-orang yang baik, wajib itu, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mau dianggap apapun kita harus berpihak. Keberpihakan itu penting. Berpihak pada siapa? Pada kebenaran. Enggak usah banyak-banyak, banyak yang mana? Lebih banyak orang jahat, tetap kita berpihak kepada orang yang baik. Banyak orang yang pintar, misalnya begitu. Oh, banyak orang-orang pintar, misal begitu, mengatakan sesuatu yang diharamkan Allah itu halal, tetap kita akan bersama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada orang yang mengatakan pada sunnah, sebagian sunnah Nabi Muhammad SAW tidak relevan lagi, enggak ada urusan, saya akan bersama Nabi Muhammad SAW. Begitu. Itu yang Allah selamatkan orang-orang yang seperti itu, ya. Nah, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat, sehingga Allah berikan lagi, tambah lagi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan, dan ditambah lagi nanti kenikmatan dengan kenikmatan yang banyak, anak yang baik. Amin. Ya, anak-anak yang mengerjakan syariat, anak-anak yang
sholat, anak-anak yang bisa menutup auratnya, Amin, anak yang ya mendoakan Allah. orang tuanya, Amin. ya, dapat itu kebaikan-kebaikan. Anak yang bisa terus berdakwah, mengajak orang lain untuk menjadi orang yang baik. Amin, Anak ya yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, yang mencintai Nabi Muhammad Allah. SAW. Kenikmatan yang luar biasa, yang wajib kita syukuri bersama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Sampai kepada halaman 679 sampai nomor 8. Nomor 9 sekarang. Yaitu wayanwiya jabra qalbil faqiri al-kasiri bisabi faqrih. Yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif mata'allahu bi tuli hayatihi wa amadahu bis sihah wal afiyah tamah fa inna barakatihi wa asrarihi ila an qala wa yanwi jabra qalbil faqir al-kasir bisa bi faqrih. Ini salah satu niat. Kemarin bagaimana diajarkan apa sebelumnya, niat untuk pakai wewangian. Kemarin ya, pakai wewangian itu disunahkan, niatnya begitu banyak. Begitu juga sedekah. Ini sedekah banyak sekali ternyata. Untuk pertama, tadi kemarin sudah disebutkan, yang penting minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghilangkan penyakit bakhil dan sebagainya, kotoran-kotoran, kemudian sampai di niat juga jabrul qalbil fakir. Ya, jabr itu menambal hatinya orang miskin, al-kasir, ya, yang terlukai, yang sakit, bisa babi fakrih. Nah, orang sedih kan, orang miskin itu sedih. Nah, kita hibur dengan kita mempunyai, kalau dapat rezeki kita berikan mereka, itu tujuannya. Ya, kita niatkan, saya ingin menyenangkan tadi jabr. Jabr itu menambal rasa pedihnya dikasih. Masya Allah. Nah, kemudian wayanwiya an yukhlisa lahu ad-du'a biqawlihi aw bihalihi wa yarju qabulah li'annahu yakhruju min samimi qalbihi. Kemudian niat juga ketika kita memberi, an yukhlisa lahu ad-du'a, supaya mendapatkan keikhlasan dalam berdoa, biqaulihi, ucapannya, keadaannya, bihalihi, wa yarju qabulahu, dan mengharapkan dikabulkannya. Mengapa? Li'annahu yakhruju min samimi qalbih. Kita berharap doa-doa dari orang yang kita berikan itu dia senang, kemudian kita doakan. Mereka yang mendoakan kita, maksudnya begitu ya. Kita doakan, ya Allah mudah-mudahan itu yang memberi dapatkan begini. Ya, begitu ya. Kita kalau akhir bulan kan makan kebuli itu. Iya. Itu ada orang yang ngasih. Ya, ada beberapa orang yang ngasih bersama-sama. Itu doain, kan enak makan. Lapar dikasih makan, alhamdulillah. Ya Allah, ini orang baik banget ya. Segini di majelis dikasih makan. Ya. Keren majelis ini. Ya. Makan kebuli akhir bulan terus. Ya. Ini bukan datang dari bukan dari bansos, bukan ini. Ya. Dari orang yang mengumpulkan rezeki dari yang halal. Begitu, Masya Allah. Wajib kita, alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan dilipat gandakan rezekinya, begitu diampuni dosanya, diberi kemudahan urusannya. Ya, itu harapannya. Ya. Maka disunahkan orang kalau memberi itu tidak boleh minta doa, nggak boleh. Ini saya kasih uang, doain saya, itu namanya ngongkos. Iya, itu ada pahalanya. Kata para ulama mengatakan nggak ada pahala. Jadi kalau doanya dikabulkan, alhamdulillah. Tapi juga mungkin salah kita, ya. Lihat orang, kalau minta doa ke sana, ya, ke Ki, siapa begitu. Doanya makbul, maharnya berapa? 50 juta. Nah, itu ngongkos, diambil uangnya, dia lupa, ya, mendoakan. Ya udah, kita nggak dapat apa-apa. Jadi kita kalau memberi sesuatu tidak boleh minta doa. Tetapi yang diberi disunnahkan untuk apa? Mendoakan. Masya Allah, indah sekali Islam ini. Ya. Yang diberi kita tiap kasih orang, alhamdulillah, Allah ibarik fiik, jazakumullah khair, mudah-mudahan Allah balas berlipat-lipat. Begitu. Ya. Dengan bahasa kita pun boleh semuanya. Terus wayanwiya
لما شأسة الفقير بصدقته لأن حاجته تشتت عليه أمره غالبا. Ya. Wa yanwi lamma sya'satil faqir bisadaqihi. Kalau cara bahasanya itu niat lamma itu mengumpulkan gitu ya. Mengumpulkan apa? Sya'satil faqir. Sya'sa itu kelusuhan. Lusuhnya orang fakir itu kita kumpulkan supaya apa? Dengan sedekah. Kan dia bercabang-cabang biasanya. Orang kalau lagi punya hajat sana sini, kita gabungkan dengan diberi kita bantuan. Jika kita memberi bantuan kepada orang yang miskin tadi, otomatis orang tadi dia akan mendapatkan kenikmatan yang tercerai hilang. Cabang-cabang itu paling enggak kita bisa potong 2-3 ranting lah begitu dari sekian cabang yang dia pikirkan, itu harapannya. Li'anna hajatahu, karena hajatnya orang miskin itu biasanya tusyattid alaihi amrahu, ya, itu menjadikan dia tercerai-berai. Tusyattid artinya bisa bercabang-cabang. Dia harus bayar anak sekolah, dia harus begini, ya. Orang miskin, ya, dia punya hajat banyak kan? Dia anaknya sekolah, kemudian yang nomor 1, yang nomor 2, nomor 3, belum yang nomor 17. Oh, dia begitu. Dia banyak hajat, yang ini kuliah, yang satu lagi, ya. Banyak hajatnya. Otomatis kalau kita beri bantuan itu akan mengurangi, ya. Atau syukur-syukur dengan bantuan tadi, kalau bantu yang banyak, begitu ya, sampai orang senang, begitu. Itu kan dalam ceritanya Abdullah bin Mubarak, ya, Abdullah bin Mubarak, kalau dia memberi itu pasti orang kaget, masya Allah. Pemberiannya itu sampai kaget. Allah. Bayangin itu, masya Allah. Pokok kalau ada yang niat di sini semua yang hadir, kalau kaya mau ngagetin orang terus, pakai duit ya, bukan ngambil, bukan. Sampai memberinya banyak, insya Allah cepat kaya, insya Allah. Kok nggak semangat? Amin. Amin. Saya ulang, yang hadir di sini kalau niat, yang punya niat dalam hatinya, kalau saya kaya, saya akan nggak menjadi orang yang pelit. Saya mau kasih orang sampai yang saya kasih itu kaget. Amin. Nah, begitu, ya, baru sadar sekarang ya. Tadi nggak dengar, Bib. Nggak apa-apa, harus 2 kali kagetnya. Ya. Jelas ya? Nah, insya Allah mudah-mudahan kaya. Amin. Kaya masih pelit juga, ya. Nah, ini udah segitu aja lah, jangan nambah begitu ya. Masuk ke masjid 10.000, ya. Bantu orang begitu juga, padahal duitnya banyak. Nah, mau buat apa? Untuk apa itu kekayaan? Ya, yang diberikan itu yang ada kan? Niatkan. Abdullah bin Mubarak itu, ya, lihat ada orang diceritakan nulis hajatnya, berapa hajatnya? Itu 700 dikasih di double 2, 14. ya, masya Allah, 14. 700 dikasih 1.400. Allah. Dibuka, salah ini, ya, disuruh kepada katibnya kan begitu dalam cerita, tulis berapa hajatnya? Berapa itu? 7. Bilang kepada sekretarisnya, bendaharanya, kasih dia 1.400. Begitu dilihat 1.400, salah. Ya, tanya lagi, suruh tambah lagi, sampai kaget. Masya Allah. Jadi orang kalau ngasih, ya kalau punya, insya Allah. Kalau wajah-wajah dermawan semua ini kayaknya. Ya. Insya Allah wajah-wajah dermawan ya. Nah. Terus? Beb, ada yang nanya, Ya. kenapa kalau orang kaya kok anaknya dikit? Udah miskin anaknya banyak. Itu, Beb. Itu, Beb. Mungkin ada yang bisa jawab. Yang menjadikan kaya miskin itu siapa? Allah. Allah la yus'al. Allah nggak bisa ditanya. Ya Allah, saya miskin kok banyak. Gitu. Ya. Jadi Allah yang memberikan itu kenikmatan, dikasih kenikmatan yang lain. Ya, ada orang menginginkan harta, ada orang dapat anak, ada orang yang, ya, dan itu semua dalam hikmah dan Allah Maha mengetahui. Ya, syukur, mensyukuri nikmat, ya. Semua
orang yang bisa bersyukur hidupnya senang pasti. Ya, orang nggak bisa bersyukur nggak bisa. Ya, lihat anak, ya Allah banyak banget. Ya, mondok jangan balik-balik sana. Ya, dari banyaknya anak sana. Ya, main dari jam 7 pagi main. Maghrib baru pulang ya, dari banyaknya anak gantian tempat tidur. Jadi diancam sebelum maghrib jangan pulang. Masya Allah, ya ini kenikmatan yang Allah berikan sebenarnya, mensyukuri nikmat. Ya, kadang-kadang orang katanya begini, ya Allah hari ini kayak setahun lamanya. Ya. Ya, hari ini lamanya kayak setahun. Kenapa? Ada yang utang, ada yang sudah dia punya utang mau diutangin lagi, ya. Ada macam-macam punya masalah, dia kelihatan lama sekali, begitu ya. Tapi ada juga waktu kita senang sehari kayak 1 jam. Ya Allah, nggak terasa. Ya, tahu-tahu sudah sehari. Karena hidupnya apa? Sibuk, senang, dia nggak berasa. Tapi hari yang dirasa oleh dua orang yang berbeda tadi sama enggak 1 hari 24 jam? Sama, Bib. Sama. Yang merubah apanya? Rasa. Rasa itu ya. Jadi kita bisa atur rasa aja sendiri. Kalau kita bersyukur, alhamdulillah. Bisa begini, alhamdulillah. Ya, itu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dibahas tadi ya. Jadi kalau anak banyak dan sebagainya bersyukur, insyaallah kapan-kapan bisa menolong orang tuanya menjadi orang yang baik, ya, jadi orang-orang yang soleh, masya Allah. Kalau anak banyak hafal Quran semua kan bagus. Allah, amin. Gitu. Anak soleh semua, baik semua. Allah, itu kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditanya, kenapa ini miskin? Enggak juga. Ada juga orang anaknya banyak kaya. Nah, juga. Ada anaknya 1, dia miskin ya ada. Nah, itu cuma dia cari-cari aja ya. Cari masalah itu ya. Ya, cari masalah ada ya, biarkan itu Allah yang mengatur, la yus'al ya. Enggak ada orang bisa saya menentukan kepengen punya anak sekian, saya punya anak, enggak ada itu. Enggak ada, enggak bisa di planning itu ya. 2 anak cukup. Ada orang begitu ya. Akhirnya enggak nambah anaknya, nambah istrinya, bisa juga ya. Ya. Terus wa yanwiya jami'a hammihi ala wa yanwiya jam'a hammihi ala ta'ati in kana min ahliha li'annahu qalla an taswa li'abdi ibadatu wa nafsuhu tutalibu bi syai'. Ya, wa yanwi jam'a hammihi ala ta'ah in kana min ahliha. Kemudian niat dengan memberikan uang atau sedekah kepada orang itu supaya konsentrasinya jadi satu untuk ibadah. Orang ini ahli ibadah, kita kasih supaya apa? Orang ini tidak bercabang-cabang lagi. Dia ingat hanya ibadahnya saja. Dia ingat hanya mengajar saja. Masya Allah begitu. Ya, makanya dahulu para ulama itu dapat dari Baitul Mal. Ahlul Bait ada dari Baitul Mal, khumusul khumus, 4%. Ya, khumusul khumus. Dia dapat itu. Ya. Kan khumus itu 20, ya. 20% itu untuk kepentingan umat dan sebagainya. Kiai, ustadz ngajar aja. Begitu. Enggak dia pikirin kerjaan atau enggak. Ada yang begitu, dia boleh, artinya boleh. Tapi kalau dia mau bekerja juga, dia jadi orang kaya, bisa juga. Sebagai para habaib banyak begitu, ya. Sayyidina Al-Muhajirullah Ahmad bin Isa, kakeknya para habaib, masya Allah kaya raya, ya. Dia bangun kebun kurma, masya Allah begitu rame, dikasih orang. Dia masya Allah tangannya dikasih berkah luar biasa. Ya, dia bangun lagi, dia bikin lagi sawahan atau kebun kurma lagi, sudah bagus, ditinggalin buat orang kampung itu. Begitu terus, masya Allah dikejar dunia. Ya. Jadi kalau kita memberikan kepada orang-orang yang ahli ibadah supaya nggak cabang-cabang, boleh. Gitu. Ya, bagus. Jadi kita niatkan orang ini ahli ibadah, ini orang ngajar, supaya dia nggak mikir ke sana sini, ya, nggak usah ngiklan kemana-mana. Ya udah kita kasih aja. Itu niatnya salah satunya.
Ya. Li'annahu qalla an tasfuwa li'abdin ibadatuhu. Karena minim sekali, jarang sekali antasfuwa li'abdin. Orang itu bisa suci, bersih, ya, ibadah seseorang wa nafsuhu tutalibuhu bi syai'. Kalau nafsunya mengharapkan sesuatu. Jadi kalau nafsu kita menginginkan sesuatu, sulit dia ibadah dengan khusyuk. Begitu, ya. Orang ahli ibadah, dia ingin punya mobil, ingin punya rumah, ingin punya sesuatu, kemudian dia ibadah. Nggak mungkin hatinya bisa konsen, pasti dia akan cabang-cabang. Ibadahnya pun zikir banyak, tujuannya cepat kaya. Ya goni, ya goni, ya goni. Dia baca wirid sana sini, tujuannya untuk kaya. Gitu ya. Maka dibantu dengan apa? Sedekah. Saya sedekah, saya berikan orang ini supaya dia konsen dalam ibadah. Subhanallah. Itu juga niat dalam memberi. Lanjut. Wa yanwi jam'a qalbi 'ala Allah bi kifayati muhimmihi in kana min ahli al-qulub. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala law ihtajna al-basalah ma 'arafna mas'alah. Ma'arafna masalah. Yanwi jam'a qalbihi 'ala Allah bi kifayati muhimmihi in kana min ahli al-qulub. Begitu juga niat untuk apa? Menggabungkan atau mengumpulkan hatinya 'ala Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hasratnya, keinginannya, kalau dia memang termasuk dari golongan orang-orang yang suka menjaga hatinya. Qala Syafi'i, maksudnya qala Syafi'i law ihtajna li basalah, ya, lama ma'arafna al-masalah. Kalau saya ini menginginkan basol itu bawang, ya. Artinya hal yang sepele, bawang, apa aja gitu, makanan yang tidak terlalu mahal, tapi kita perlu di situ. Saya nggak akan paham, tidak akan mengerti satu masalah. Gitu. Jadi orang yang punya hajat, dia akan bercabang supaya dia tidak bercabang-cabang. Kalau tadi cabangnya ibadah, ya. Begitu juga orang yang ahli ilmu. Bantu juga, bantu dia, ustadz ini kita bantu supaya apa tujuannya? Supaya dia benar-benar bisa mengajar. Begitu, ya. Jangan jadi orang cuma komentar aja, ya. Ada ustadz pakai barang yang bagus, ustadz kok nggak sederhana hidupnya, marah juga, ya. Dia kan ikut bantu, ikut ngomong saja. Ada orang pakai ustadz pakai mobil, pakai motor butut, nggak keren-keren ustadz ini, dari dulu begini aja, ya. Salah lagi ustadz, ya. Nanti dia ngajarin ustadz, ya. Ustadz mengajar, ya. Dia jarang-jarang hadir, ya. Kebetulan masalahnya diulang lagi, begitu, ya. Dari dulu begini-begini aja, salah lagi, begitu, ya. Ya. Jadi komentator itu pasti ada setiap zaman, ya. Biarin aja, ya. Summun bukmun. Biarin komentator itu nggak akan berbuat apa-apa, biarin, ya. Kita berjalan terus niatkan tadi itu, niatkan kalau kita membantu ini ustadz, ini guru, nah, supaya dia tidak bercabang-cabang, bantu dengan niat supaya dia lebih serius mengajarnya, begitu maksudnya. Gimana kalau ustadz kayak di pesantren itu, orang kan nggak mengerti keadaan di pesantren, ya, nggak ngerti pesantren, ya. Beras ini, ustadz yang cari itu. Nggak perlu adzan, saya butuh beras, kan nggak pakai gitu, ya. Nanti berjalan dengan sendirinya. Orang yang ada pesantren atau darul aitam atau apa itu kan ada biaya operasional, ada apa macam-macam begitu, ya. Nah, itu nggak perlu diminta semestinya kalau mampu, ya. Kalau nggak mampu doain aja, minimal tidak menjadi komentator, ya. Komentator itu bagian wek-wek aja, ya. Nah, terus وينوي أن الله يرحمه برحمته للفقير فإن لهم دولة يوم القيامة. وينوي أن الله يرحمه برحمته للفقير. Kemudian niat bahwa Allah SWT merahmatinya dengan rahmat dia kepada orang fakir. Jadi supaya Allah merahmati kita, kita merahmati orang fakir. Kita memberi belas kasih kita kepada orang fakir, nanti Allah akan merahmati kita juga. Fa in lahum daulatan
yaumal qiyamah. Karena orang-orang fakir itu punya daulah, punya kekuasaan nanti di hari kiamat. Orang fakir itu ya mempunyai kekuasaan. Bagaimana kuasanya? Dia nanti Allah Subhanahu wa taala ya memberikan seperti yang kita baca dalam kitab Azimu Qadrihi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan orang-orang muslim juga diberi hak untuk memberi syafaat kepada orang yang lain. Ya. Kayak duduk dengan orang muslim, orang baik di majelis-majelis yang baik, itu penting. Kita duduk di majelis-majelis yang baik ya, sampai dikenal wajah, kenal nama, kenal begini. Nah, itu penting. Nanti di akhirat kita nggak tahu siapa yang memberi syafaat. Ya, wallahu alam. Ya. Siapapun kita nggak tahu. Mungkin yang duduk di belakang, mungkin yang kita anggap biasa-biasa, ternyata dia punya amal yang baik. Nanti dia masuk ke dalam surga dan dia yang akan memberi syafaat kita. Nah, itu harapannya. Ya. Terus وينوي عسى يشفع له يوم القيامة لأنه جاء أن لكل مؤمن شفاعة ويحسن الظن به والراجي لا يخيب. Ya, wayanwi asa yashfa'u lahu yaumal qiyamah, niat agar mendapatkan syafaat darinya nanti di hari kiamat. Li'annahu jaa'a, karena disebutkan dalam hadis yang sahih, anna likulli mu'minin syafa'ah, karena setiap mukmin itu mempunyai syafaat, fayuhsinu dhanna bihi, maka hendaknya kita berbaik sangka kepada orang muslim yang lain, siapapun, siapa tahu dia akan mendapatkan atau akan memberikan syafaat. Warraji la yakhib, ya, orang yang punya harapan tidak akan sia-sia. Orang yang punya harapannya kepada Allah la yakhib, ya, tidak ada yang sia-sia, ya. Semua orang yang berharap karena Allah, dia tidak akan sia-sia. Wal mar'u in ya'taqid syai'an laisa kama yadhunnu lam yakhib wallahu yu'tihi, ya. Wal mar'u in ya'taqid syai'an laisa kama yadhunnu, dan seseorang apabila dia meyakini kepada seorang laisa kama yadhunnu, tidak seperti yang dia sangkakan. Dia menyangka ini orang baik, saya bantu dia. Misalnya, ternyata dia bukan orang baik, lam yakhib, tidak akan sia-sia. Wallahu yu'tihi, karena kita berprasangka baiknya kepada Allah. Saya anggap ini orang baik karena kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita berharapnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik kepada siapapun, kita berharap ini kepada Allah. Lam yakhib, ya, tidak akan sia-sia. Ya. Karena Allah lah yang akan memberikan. Kemudian وينوي ستر عورته يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم من ستر عن أخيه المسلم عورته ستر الله عورته يوم القيامة. Niat untuk menutup aurat, ya, saudara muslim. Jadi kalau kita memberi bantuan kepada orang muslim, kita niatkan menutup auratnya, ya. Maksudnya auratnya apa aja? Aurat artinya kemiskinannya, aibnya, sehingga dia meminta-mintakan, malu semestinya. Ya, maka kita bantu supaya dia tidak ada lagi orang muslim yang lain yang tahu, cukup saya saja. Nah, makanya tidak diperbolehkan setelah kita memberi itu kemudian kita mengungkit-ungkit atau kita menyampaikan ke orang, oh itu orang pernah saya beri. Enggak, udah diam saja. Ya, dan itu yang terbaik, menutup auratnya. Orang yang menutup auratnya muslim, nanti kita punya aurat enggak? Punya aib enggak kita? Banyak aib kita. Nanti di hari kiamat Allah tutup. Amin. Ya alima sirri minna la tahtiki sitra'anna wa'afina wa'fu anna kullana haitsu kunna. Ya. Terus وينوي إغراس حبه في قلبه بالعطاء وحبه ينفعه عند الله من حيث إنه أحب مسلما. وينوي إغراس حبه, dan niat untuk menanamkan kecintaan di hatinya dengan pemberian tadi. Jadi kita waktu memberi itu niat juga, niat supaya orang yang kita beri itu cinta pada kita. Bagus ya? Itu nggak terlintas, kasih aja gitu ya. Tapi kita berharap dengan memberi itu, ya, kita berharap supaya dicinta oleh orang itu. Kenapa? Apa pentingnya cinta? Wa hubbuhu yanfa'uhu indallah. Karena cintanya orang muslim itu manfaat di sisi Allah. Jangan sembarangan, ya. Kita kalau ketemu orang-orang yang hebat baru senang. Begitu ya.
minta foto, minta apa supaya ada kedekatan seolah-olah begitu. Nah, itu belum tentu, ya. Tapi harapan kalau kita niat untuk dicinta oleh orang muslim, ya, walaupun dia fakir, miskin, tapi kita harapannya dicinta. Mengapa? Karena dia akan memberikan manfaat nanti di hari kiamat. Min haitsu innahu ahabba musliman. Dari sisi apa? Dari sisi bahwa dia mencintai orang muslim. Itu. وينوي إزالة الخبث من قلبه عليه إن كان لأن فقراء الزمان ربما حسدوا الأغنياء لضعف الإيمان وعدم الثقة بالمنان وتلك إعانة على الخير وسلامة له من الشر. Masya Allah. Ini pembahasan luar biasa, ya. Ini lautan ilmu luar biasa kita dapatkan dari satu niat saja ini. Masya Allah. Salah satunya tadi kan begitu banyak. Berapa yang kita baca tadi? Udah banyak, ya. Berapa yang nyangkut? Ya nggak apa-apa, dapat 2, 3 nanti bantu. WA itu dipakai untuk itu bagus. Tadi hadir ya pagi, hadir. Tadi ngomong apa? Itu ada berapa tadi? Ada banyak. Salah satunya yang ingat bikin cinta yang terakhir. Ya, nanti kita saling bantu. Oh enggak, saya ingat begini. Itu bagus. Kita bikin grup-grup WA itu pakai begitu, meningkatkan ilmu. Ya, cari boleh itu ilmu yang bermanfaat. Jangan cuma ngomel-ngomel di situ, ya, nggak manfaat itu. Orang marah ngomel di grup, ya. Kasih ilmu, ya, ingatkan pada ilmu, begitu. Dan ketika kita mengirim hal-hal yang baik, nasihat, buang dari hati kita, ya, bahwa kita menganggap bahwa di kita adalah orang yang paling baik, dan buang di hati orang yang menerima menganggap orang so alim, begitu ya. Nah, ini alhamdulillah dikirimin orang hadis Rasulullah, nasihat ulama, kata-kata hikmah. Alhamdulillah, ya, niatkan gitu. Jadi di sini apa? Salah satunya izalatul khabas min qalbihi alaihi inkan, menghilangkan kotoran dari hatinya kepada orang tadi. Kalau ada, kalau kebenciannya ada, khobasnya ada kepada orang tadi, dikeluarkan. Mengapa? Jadi orang fakir itu, orang yang miskin, ini mengatakan inna fuqara az-zaman rubama hasadu alal agniya. Orang miskin itu mungkin dia marah, mungkin dia hasad, mungkin dia iri pada orang kaya. Mungkin dia iri. Ya, padahal bukan fuqara yang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hatinya bersih. Nah, kan sayang itu, ya, supaya dia bersih hatinya, supaya tidak kotor kepada orang yang kaya bantu, gitu. Yang kaya membantu supaya si miskin tidak ada kebencian kepada orang kaya. Apa sebabnya? Lidhafil iman, karena banyak orang miskin, ya, zaman sekarang ini kaya dan miskin sama aja maksudnya. Ya, kalau ini zaman beliau ini katakan orang miskin, imannya lemah. Bagaimana imannya lemah? Lemahnya iman tadi, dia karena lemah iman, ada orang dapat nikmat sombong. Wah, begitu ya. Dia padahal nggak apa-apa, cuma dia mungkin status sosialnya lebih sedikit, dia marah-marah, sombong, ngomongnya nggak enak, mentang-mentang kaya, ngomel terus begitu ya. Padahal ini nggak ada apa-apa. Yang bermasalah hatinya. Itu. Kan lebih repot lagi. Udah miskin suka ngomel, karena nggak enak lagi gitu ya. Begitu maksudnya. Wa ada mithiqah bil mannan. Dia tidak ada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi. Wa tilka i'anatun 'alal khair. Ini cara kita membantu kepada kebaikan. Wa salamatun lahu minasyarr. Menyelamatkan orang miskin daripada ngedumel, ngomel, iri, hasad, kasih duit. Nah, begitu. Niatnya supaya orang yang miskin, jadi orang yang kaya juga harusnya begitu, harus terbuka tangannya, ya. Nah, lihat tetangga, berikan bantuan sebisa mungkin kita berikan, supaya orang-orang yang miskin bukan berarti orang miskin artinya seperti itu semua, bukan, ya. Termasuk salah satu niat. Saya sering sampaikan ini cerita supaya kita tahu. Ya, di zaman Nabi Muhammad SAW, hadis ini berulang, sering saya sampaikan supaya tahu saja. Ada orang kaya, ada orang miskin, duduk di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah SAW waktu itu sedang memberikan nasihat. Kemudian ada orang kaya
datang duduk di sampingnya orang miskin tadi. Ya, duduk di samping, kemudian si kaya tadi gini, melengos, tidak mau melihat si miskin. Sombong, sombong, karena dia orang kaya, masih sisa-sisa zaman jahiliyah dulu, gitu ya. Zaman jahiliyah itu orang kaya sama orang miskin beda statusnya, gitu, beda perumahannya, beda. Itu zaman jahiliyah. Sekarang sudah apa? Sudah enggak ya? Orang kaya, miskin sama, duduk bersama, begitu. Sebagian. Ini tadi kemudian Rasulullah lihat di depannya ada orang miskin, ada orang kaya yang tadi tidak mau melihat wajahnya si miskin. Marah Nabi Muhammad SAW. Ini kelakuan yang tidak baik. Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kau tolehkan, gitu ya. Khaddaka lin-nas. Khad itu gambaran. Khadda lin-nas, khaddaka lin-nas ini tidak mau melihat atau lihat sebelah sana. Ada orang miskin. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW setelah diberi nasihat, tapi ini sahabat Nabi Muhammad SAW bersih hatinya, mudah menerima nasihat. Kemudian dibilang tubtu ya Rasulullah, aku tobat, ya, tobat dari kesalahanku tadi begini. Kemudian dia saya berikan setengah hartaku ya Rasulullah kepada saudaraku yang miskin ini, kafarohnya. Masya Allah, kafarohnya setengah harta. Bayangkan itu, ya. Kalau kita ada yang mau melengos, begitu, 1 juta mau nggak? Suruh melengos, ini pekerjaan baru begitu ya. Duduk, dia melengos 1 juta, ya, tapi harga diri itu ya. Tapi lihat nih cerita ini. Kemudian kata Rasulullah, maukah kamu menerima tebusan daripada saudaramu yang kaya ini supaya dia mau mengambil? Ya. Kata orang yang miskin tadi mengatakan, enggak ya Rasulullah. Ya, aku sudah maafkan kesalahannya. Aku tidak mau menerima dari dia, apalagi uang sebanyak kekayaan itu luar biasa. Aku takut jadi orang yang sombong juga. Masya Allah. Ternyata yang miskin juga punya harga diri yang luar biasa. Ya, ini kejadian yang luar biasa. Ya, radhiyallahu taala anhum ajmain. Terakhir, lihat sedekah yang ke-17. Wa yanwi syukra ni'matillahi 'alaihi bil kifayah wa adamil hajati ila an-nas. Wa tasadduq qala Allah taala i'malu ala Dawud syukra. Wa yanwi syukra ni'matillah, niat untuk mensyukuri nikmat Allah bil kifayah wa adamil hajah ilan nas wa tasadduq. Ya, kita niat waktu sedekah itu kita niatkan untuk apa? Mensyukuri nikmat Allah, mencukupi diri sendiri, wa adamil hajah, agar tidak mempunyai hajat ilan nas wa tasadduq, dengan sedekah. Jadi kita begitu juga dengan sedekah, kita berikan supaya orang tadi tidak minta lagi kepada orang lain. Begitu. Ya. Niatkan seperti itu. Qala Allah Ta'ala i'malu ala Dawuda syukra. Masih banyak lagi niat, masih banyak ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bisa memberi dan bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma ja'alni 'abdal imtinan la 'abdal imtihan. Ya, para wali berdoa seperti itu. Jadi orang miskin pahalanya besar, jadi orang kaya juga anugerah yang diberikan banyak. Kita mau pilih yang mana? Dua-duanya bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Miskin yang sabar masuk surga, kaya yang bersyukur masuk surga. Mana yang lebih afdal? Begitu ya. Habib Abdullah Haddad waktu ditanya, mana yang lebih afdal? Kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Kata Habib Abdullah mengatakan, carikan dulu orang yang nanti saya jawab. Ini dari sulitnya ini. Kalau miskin biasanya nggak bersyukur, dia nggak bersabar. Kalau kaya tidak bersyukur. Disebutkan kal kibritil ahmar, sesuatu yang sulit dicari ini. Ya, merah delima, gitu ya. Oh, itu ada orang cari merah delima. Ya, cari sesuatu yang sulit. Tapi kita berdoa pada Allah. Kalaupun pilih mana ini? Coba kira-kira sepakat nggak kita? Ya. Miskin bersabar masuk surga, kaya yang bersyukur masuk surga. Pilih yang mana? 1 atau 2?
Nomor Malu-malu kucing. nomor 2 Habib. Hah? Nomor 2. Yang 2 tadi doanya termasuk doa Habib Ali ini ya. Allahumma ja'alni abdal imtinan. Ya Allah, kata Habib Ali tadi dia bilang ya. Jadikanlah aku hamba yang diberi banyak kenikmatan. Insya Allah saya bisa menjadi hamba yang banyak bersyukur. Ya. La abdal imtihan. Jangan jadikan aku abad hamba yang banyak diuji. Ya. Kan nggak enak kalau banyak diuji itu ya. Banyak diuji. Ya. Jarang ngaji. Sekali ngaji sendal hilang. Ya. Kapok, udah 3 bulan nggak ngaji lagi. Ya. Begitu hadir lagi, dompet jatuh. Nah, gitu. Banyak cobaan. Ya. Motor hilang. Ya. Padahal lupa naruhnya di mana. Nah, begitu. Alhasil dia banyak cobaan. Enggak, kita minta yang apa? Abdal imtinan yang banyak diberi. La abdal imtihan. Jangan banyak. Saya yang sabar, saya orang yang sabar, banyak ujian. Enggak apa. Ujiannya diuji dengan apa? Dengan kenikmatan, tapi dengan syarat niatkan untuk bisa memberi, jangan bakhil. Ya. Ayo. إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون لا يضيق صدرك فالحديث يهون الله المقدر والعالم شون لا يكثر همك ما قدر يكون فكرك واختيارك دعهما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك مولاك المهيمن إنه يراك فوض له أمورك واحسن في الذنون لا يكثر همك ما قدر يكون الأول وكيف قول ذي الحماق يعترض على الله الذي خلقك وقضى وقدر كل شيء بحق يا قلبي تنبه واترك المجون لا يكثر همك ما قدر يكون قض من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام فالرضا فريضة والسخط حرام والقنوع راحة والطمع جنون لا يكثر همك ما قدر يكون أنت والخلائق
كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنم السكون لا يكثر همك ما قدر يكون الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكثر همك ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب البشير ماريح الصبا مالت بالغصون لا يكثر همك ما قدر يكون La yakthur hammuk ma qaddir yakun. Ya, jangan banyak sedih, yang ditakdirkan pasti terjadi. Masya Allah, itu qasidah Habib Abdullah Haddad, ya, bahasa hati yang luar biasa, ya. Yang tertulis untukmu pasti terjadi. Rezeki yang sudah dituliskan untuk kita pasti akan sampai kepadamu. Yang bukan untuk kita tidak akan sampai kepada kita. Masya Allah, ya. Semua sudah begitu nasihat para habaib, para orang-orang yang sudah taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh hidup enggak boleh hanya untuk sedih, apalagi sedihnya untuk urusan dunia, ya. Sedih boleh, cemas boleh, khawatir boleh ketika kita tidak taat kepada Allah. Itu boleh, ya. Bagaimana dengan sholat kita, ibadah kita, boleh. Tapi kalau urusan dunia enggak ada. La yakthur hammuk ma qaddir yakun. Jangan banyak sedih. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ridha itu kewajiban, ya. Ridha itu suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan ketentuannya, ya. Kemudian rakus adalah seperti orang gila, jangan rakus. Hidup itu enggak boleh rakus, ya. Semua ma qaddir yakun, semua mudah-mudahan dengan qasidah ini menjadi pelipur lara di hati ini. Orang yang angan-angan banyak tentang dunia dan sebagainya, kembali lagi, ya, semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita bacakan beberapa Fatihah untuk saudara-saudara kita. Ya, yang pertama almarhumah Ibu Fatimah binti Ahmad Japeng. Ini meninggal juga. Siapa ini? Almarhumah Ibu Hasanah binti Muslihun, ya. Kemudian juga ada Bapak Akhfas, siapa nama istrinya itu? Kemarin meninggal, istri Bapak Akhfas, ya. Oh ya, ini Bapak Hajah Sri Rohaya binti Yakub, ya. Juga semua mudah-mudahan umat Islam
yang meninggal pada waktu-waktu dekat ini mudah-mudahan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kerabat kita, orang-orang yang kita kenal semua mudah-mudahan fir lahum warhamhum. Naam, juga murid kita, santri kita, santri lama ya. Rashidi. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa tajawaz an sayyi'atihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki siratal waladdallin amin. Kita doakan lagi kepada mudah-mudahan para habaib kita, guru-guru kita, khususnya Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab ya, guru kita, mudah-mudahan Allah tolong beliau, mudah-mudahan Allah muliakan beliau, mudah-mudahan Allah berikan jalan yang terbaik untuk beliau, mudah-mudahan Allah menangkan ya, beliau dan para habaib yang lain, mudah-mudahan bisa cepat dikeluarkan dari masalahnya. Dan kita juga berdoa kepada siapapun yang niat jahat, siapapun yang terlibat dalam kejahatan-kejahatan seperti ini, ya mudah-mudahan Allah persulit hidupnya ya. Mudah-mudahan Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya ya. Mudah-mudahan ini karena marwah para ulama ya, mudah-mudahan mereka kalaupun tidak sadar juga dengan apa yang mereka perbuat ya, mudah-mudahan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah limpahkan kepada mereka adab yang pedih di dunia ini ya, sebelum nanti di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.